DPR, pembangunan IKN sebatas ambisi Jokowi, bukan kebutuhan negara. Hati-hati nulisnya ya. Jadi PU menyelesaikan yang sudah dikerjakan, yang belum selesai. Apa itu? Tol, bandara, Kemenko, kemudian masjid. Yang sudah berjalan PU. Yang belum kayak judicial, legislatif, hunian-huniannya untuk judicial, legislatif, jalan-jalan lingkungan yang belum disentuh akan dikerjakan oleh IKN. Saya, apa iya ibu kota negara kita bisa pindah di IKN itu? Ini forum konstitusi, Pak. Mohon maaf Pak Basuki. Kekhawatiran saya itu karena Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, yang saya anggap cukup brilian dalam berpikir, cuma alur berpikirnya itu saya khawatir itu sebatas keinginan, Pak, bukan kebutuhan. Nah, disinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan, ya dalam tanda kutip, menjadi beban Bapak Presiden Jokowi. Dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Saya jujur katakan kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi, lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi, bukan kebutuhan. Nah, kondisinya pergantian presiden, ada situasi semangat Bapak Prabowo yang susah dibendung, yaitu ingin swasembada pangan, ingin menuju Indonesia emas dengan misi Astacita, visi Indonesia emas. Tapi lagi-lagi alasan klasik kondisi keuangan negara kita. Tanah adalah kehidupan, Pak. Tanah adalah kehidupan. Kalau tanah ada, tanah ulayat mereka sudah diambil nanti. Sekarang oleh ibu kota Nusantara, nanti oleh para oligarki, para pengusaha, para pejabat. Nanti generasi, 1-2 generasi setelah ini, Pak, kita dikutuk, Pak. Padahal kita udah di dalam kubur, Pak. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu-dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Dan juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Jokowi tipu rakyat se-Indonesia, ratusan investor IKN ternyata palsu. Guys, proyek IKN yang jadi warisannya Jokowi terancam mangkrak karena anggaran negara yang terbatas. Bahkan, akhirnya muncul isu juga kalau bisa jadi ungkapan Jokowi ada ratusan investor yang masuk itu cuma tipu-tipu aja biar rakyat senang. Soalnya guys, kalau emang beneran ada ratusan investor yang masuk, nggak mungkin proyek IKN bakal dihentikan. Karena itu akan rugiin banyak pihak. Apalagi, kemarin rame banget statement Aguan, salah satu investor IKN yang diminta Jokowi buat investasi demi jaga martabatnya sebagai presiden. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang
mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Kita semua tahu ya betapa ambisinya Presiden Jokowi dengan proyek pemindahan IKN. Kalau memang benar ini adalah keputusan seluruh rakyat, ya harusnya didengar dong masukan-masukan dari rakyat. Kan yang protes sudah banyak banget. Bukankah yang bersuara banyak sekali ya menolak IKN ini, salah satunya bahkan sudah ada yang di penjara gara-gara menolak IKN, Edi Mulyadi jin buang anak itu ya. Nah sekarang mengapa tiba-tiba dikatakan seluruh rakyat ini seperti menutup mata ya. Saya jadi curiga mengapa tiba-tiba Jokowi mengklaim bahwa ini adalah keputusan seluruh rakyat. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar Taufan Pawe menuding pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara hanya sebatas ambisi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo, bukan merupakan kebutuhan negara. Ini diutarakan Taufan saat rapat dengar pendapat RDP Komisi 2 DPR dengan Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu 12/2. Kalau mendengar diskusi di warung-warung kopi, lebih banyak memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi, bukan kebutuhan negara, ujarnya. Bahkan, katanya, pembangunan IKN Nusantara menjadi beban besar Presiden Prabowo Subianto di tengah pengetatan anggaran pemerintah. Taufan kemudian berpendapat ketimbang fokus meneruskan pembangunan IKN, para pembantunya diminta mendukung program Astacita yakni swasembada pangan. Saya melihat ada situasi dan keadaan tanda kutip menjadi beban Presiden Jokowi dan juga sekaligus sangat menjadi beban Pak Prabowo, tuturnya. Saya juga melihat semangat Prabowo yang susah dibendung yaitu ingin swasembada pangan. Saya juga punya pandangan bahwa harga mati mendukung program Astacita, sambung Taufan. Mantan wali kota Parepare itu mengaku tidak setuju jika setiap kementerian dan lembaga dipindahkan ke IKN. Rencananya, semua jajaran otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Otorita IKN akan berkantor di Ibu Kota baru pada bulan depan. Pas jadi wali kota dulu, dalam hati saya melawan, meronta-ronta, apa iya dalam kondisi negara seperti ini, kenapa semua kementerian dibawa ke sana? Bahkan, bukan uang sedikit yang sudah investasi di sana, pungkasnya.